Halo teman-teman, nama saya Elizabeth Veronica Kusu, NIM 19650256 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi kelas 4A. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman obat keluarga atau toga untuk penyakit demam berdarah atau DBD. Sebelum kita ketahui apa saja obat atau tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh demam berdarah, perlu kita ketahui dulu apa itu demam berdarah. Nah, demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala umum penyakit demam berdarah akan timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Nah, beberapa gejala demam berdarah yaitu yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang ketiga, nyeri pada bagian belakang mata. Yang keempat, nafsu makan menurun. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, akan muncul ruam kemerahan pada kulit, baik kulit tangan maupun kulit kaki. Berikut toga dan manfaatnya. Toga atau tanaman keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotik hidup yang berkhasiat sebagai obat tradisional. Tanaman obat keluarga memiliki manfaat yaitu yang pertama, sebagai pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat tradisional. Yang kedua, bernilai tambah estetik bila ditata dengan apik dan rapi. Yang ketiga, memberikan contoh cara pemanfaatan lingkungan pekarangan. Dan yang keempat, menambah nilai keasrian dan kesejukan halaman pekarangan rumah. Yang terakhir, tentunya bila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan tambahan. Macam-macam toga. Di sini, tanaman obat keluarga yang berkhasiat sebagai penyembuh demam berdarah. Yang pertama ada jambu biji, yang kedua ada daun pepaya, yang ketiga ada echinacea. Tanaman obat keluarga yang pertama adalah jambu biji. Jambu biji atau Psidium guajava atau sering juga disebut jambu batu, jambu siki, dan jambu klutuk adalah tanaman tropis yang berasal dari Brazil, disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih atau merah dan berasa asam manis. Buah jambu batu dikenal mengandung banyak vitamin Z. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Bahkan, ada juga jambu biji yang memiliki buahnya seperti bulat telur dan berwarna hijau yang agak kekuningan. Buah jambu biji ini cukup tebal dan apabila sudah matang, buahnya akan berwarna merah jambu. Adapun klasifikasi tanaman jambu biji sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Plantae, Subkingdom Trachelbironta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Psidium, spesies Psidium guajava L.
Buah jambu biji memiliki berbagai kandungan kimia yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit, yaitu yang pertama, buah jambu biji mengandung trombinol yang mampu merangsang trombopoietin. Trombopoietin adalah senyawa aktif dalam tubuh yang memicu pembentukan keping darah baru sehingga dapat menaikkan jumlah trombosit. Jambu biji juga mengandung magnesium, zat besi, fosfor, dan kalsium yang ikut membantu meningkatkan jumlah keping darah. Fosfor khususnya dapat membantu memperbaiki jaringan-jaringan di sekitar pembuluh darah yang rusak dan mengalami kebocoran. Selain itu, jambu biji dinobatkan sebagai obat demam berdarah alami karena kaya akan quercetin. Quercetin adalah senyawa alami yang bisa menekan pertumbuhan virus dengue dalam tubuh pasien. Selain mudah dicerna, kandungan air dalam daging buah jambu biji juga baik untuk mencegah dehidrasi. Berikut adalah cara mengolah jambu biji, yaitu cukup dibuat jus. Caranya adalah, yang pertama, kupas jambu biji, kemudian potong kecil-kecil. Yang kedua, masukkan jambu biji ke dalam blender dan tambahkan air putih. Yang ketiga, blender semua bahan hingga halus. Yang keempat, tambahkan gula pasir dan susu, lalu blender lagi. Yang kelima, saring jus buah jambu yang telah halus. Yang keenam, diminum 2 kali sehari sebagai obat demam berdarah alami. Berikut, tanaman obat keluarga yang kedua adalah daun pepaya. Daun pepaya merupakan salah satu jenis sayuran yang diolah pada saat masih muda menjadi makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Selain dapat diolah menjadi makanan yang lezat, daun pepaya dapat pula dijadikan sebagai obat untuk beberapa jenis penyakit. Helaian daun pepaya berbentuk menyerupai tangan manusia. Daun dari pepaya memiliki bentuk seperti daun tunggal yang besar dan cukup kokoh. Permukaan dari daun ini memiliki jari-jari yang sangat panjang dan bergerigi. Daunnya sendiri memiliki tanggaki daun yang sedikit meruncing di bagian ujungnya. Warna daun pepaya adalah hijau pekat dan licin. Rasanya cukup pahit. Berikut klasifikasi tanaman pepaya. Yang pertama ada Kingdom plantae, Subkingdom viridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Rachelphyta, Subdivisi Spermatophytina, Kelas Magnoliopsida, Superordo Rosamine, Ordo Brassicales, Famili Caricaceae, genus Caricael, spesies Carica pepaya L. Daun pepaya memiliki kandungan kimia yaitu mengandung alkaloid, carpainin, carpain pseudocarpain, vitamin Z dan E, polin, karposit. Daun pepaya mengandung suatu glukosinolat yang disebut benzil isotiosinat. Daun pepaya juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zinc, dan mangan. Manfaat ekstra daun pepaya adalah dapat membantu meningkatkan kadar trombosit dalam darah, pengidap demam berdarah, dan juga dapat membantu menstabilkan dinding sel keping darah sehingga tidak mudah dihancurkan oleh virus dengue. Cara mengolah daun pepaya untuk mengobati demam berdarah adalah yang pertama, ambil daun pepaya setengah tua dan muda agar sesuai dengan daun simplicia yang baik. Yang kedua, cuci bersih 50 gram daun pepaya dengan air mengalir. Yang ketiga, tumbuk daun hingga halus, tetapi jangan sampai menjadi bubuk.
Yang keempat, seduh gerusan daun pepaya tersebut dan saring airnya. Yang kelima, minum air seduhan tersebut 3 kali dalam sehari sebagai obat demam berdarah alami. Yang ketiga adalah Echinacea. Echinacea adalah genus tumbuhan berbunga dan ternak yang termasuk ke dalam famili Asteraceae dan terdapat 10 spesies di dalam genus Echinacea. Tumbuhan ini hanya dapat ditemui di Amerika Utara bagian timur dan tengah. Deskripsi bunga Echinacea menyerupai bunga matahari, berdiameter mencapai 3,5 cm, panjang bunga tepi 3-8 cm, berwarna ungu kemerahan, ungu atau merah muda. Panjang bunga tengah 4,5-5,5 mm dan merupakan daun pelindung kaku. Berikut adalah klasifikasi dari Echinacea. Nama latinnya adalah Echinacea purpurea atau Echinacea angustifolia dan Echinacea pollida. Nama lainnya adalah Echinacea purple coneflower, American coneflower. Nah, kingdomnya adalah Plantae, subkingdom Tracheobionta, division Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, subkelas Astrediae, family Asteraceae, genusnya adalah Echinacea moens, spesiesnya adalah Echinacea parpellea Mach. Echinacea memiliki kandungan kimia sebagai bahan aktif, yaitu yang pertama ada polisakarida, flavonoid, asam kafein, minyak atsiri, poliasetilen, alkilamid, dan bahan kimia berkarakteristik yang dapat berfungsi sebagai obat alami demam berdarah. Cara mengolah Echinacea yaitu dibuat teh Echinacea. Caranya adalah yang pertama, tambahkan 2 sendok teh atau remukan tablet atau daun kering ke dalam diffuser teh favorit Anda. Yang kedua, rendam selama 2-3 menit dalam sekitar 8 ons air mendidih. Yang ketiga, saring teh kemudian diamkan hingga agak dingin. Yang keempat, tambahkan madu sesuai selera atau opsional. Perhatian, Anda dapat mengkonsumsi sekitar 300 mg ekstrak serbuk kering, 0,25 sampai 1,25 ml air teh, atau 1 sampai 2 ml tinktur dan 0,5 sampai 1 gram teh akar kering setiap hari. Tapi juga harus diingat untuk tidak secara berlebihan mengkonsumsi ramuan herbal ini untuk menghindari penekanan kekebalan tubuh manusia. Apabila teman-teman ingin mengetahui secara lengkap mengenai tanaman obat yang dapat menyembuhkan penyakit demam berdarah, di sini telah saya cantumkan daftar literatur atau daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil materinya. Demikianlah presentasi saya dari tanaman obat keluarga untuk menyembuhkan penyakit demam berdarah. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari materinya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.